Halo, halo. Hari ini kalian akan belajar trigonometri bareng aku, Kavian dari Hitung. Untuk subbab kedua, kita akan bahas pemanfaatan trigonometri. Nah, sebelum kita tahu nih manfaat trigonometri itu apa, aku pengen jelasin dulu. Kalau di trigonometri itu ada yang namanya kuadran. Jadi kuadran itu, ini kan ada lingkaran nih, kita bagi 4. Nah, satu bagian itu punya nama. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4. Nah, di sini untuk kuadran 1 itu semua nilai trigonometri positif. Trigonometri kuadran itu kuadran 1 dari 0 sampai 90, kuadran 2 dari 90 sampai 180, dan kuadran 3 180 sampai 270, dan kuadran 4 dari 270 ke 360. Nah, kalau misalkan di kuadran 1 itu untuk nilai trigonometri semuanya adalah positif. Semua positif. Jadi kalau misalkan tangan 30, terus kotangan 60, pokoknya semua nilai trigonometri di kuadran 1 atau dari 0 sampai 90 derajat itu nilainya semuanya positif. Terus kuadran kedua, kalau kuadran kedua itu yang positif cuman sin dan kebalikannya. Sin, kebalikan sin berarti kosekan, berarti sin dan kosekan. Untuk kuadran 3 yang positif adalah tan dan kotangan. Untuk kuadran 4 yang positif itu hanya cos dan sekam. Jadi kalau misalkan nih, tadi kan di kuadran 2 itu yang positif cuman sin dan kosekan. Kuadran 2 kan dari 90 sampai 180. Jadi kalau misalkan kita mau nyari cos 180, nah pasti dia hasilnya negatif. Karena dia ada di kuadran 2. Rumahnya sin sama kosekan, makanya dia negatif. Oke, kayak gitu. Terus selain kuadran, ada juga yang namanya sudut istimewa. Maksudnya sudut istimewa itu apa sih? Nah, kalau sudut istimewa, misalkan kita pakai trigonometri di sudut istimewa, nah kita nggak butuh kalkulator tuh buat hitung, karena sudut-sudut ini adalah sudut yang mudah untuk dihitung. Sudut istimewa itu ada 0, 30 derajat, kemudian 45 derajat, 90 derajat, kemudian 120 derajat, 150 derajat, dan seterusnya. Untuk selanjutnya kalian bisa lihat di web ya, atau di aplikasi. Untuk nilai-nilai sebenarnya udah dijelasin, udah ada di aplikasi atau di website. Aku kasih contoh aja. Misalkan kamu mau cari cos 30 derajat. Cos 30 adalah bukan setengah ya, tapi setengah akar 3. Terus kalau misalkan cos 120, nah gimana tuh? Kalau cos 120, cara ngitungnya adalah cos. Kita pakai sudut bantu ya. Sudut bantu itu 180 sama 360. Kira-kira nih, 120 itu 180 dikurang berapa? 180 dikurang 60 ya. Maka yang kita ambil yang sudut yang belakang ini, yang selain 180, cos 60. Cos 60 itu setengah. Jangan lupa 120 itu adanya di mana? 120 itu kan adanya di kuadran 2. Kuadran 2 kan rumahnya sin sama kosek. Berarti cosnya negatif. Berarti cos 120 itu adalah min setengah. Gampang kan? Kalau misalkan kalian udah paham nih tentang kuadran sama sudut istimewa, nanti untuk pemanfaatan trigonometri akan lebih gampang lagi. Kalau pemanfaatan trigonometri itu bisa untuk mencari tinggi gedung atau mencari tinggi pohon, atau pokoknya semua yang tinggi-tinggi lah ya. Misalkan
Aku punya soal kayak gini. Ini segitiga siku-siku ya, alfanya di sini. Ini namanya segitiga ABC. Kalau misalkan aku punya informasi kalau AB itu adalah 5 dan alfa adalah 30 derajat, tapi aku mau nyari AC. Gimana tuh caranya? Kita bisa manfaatin tangan. Tangan itu kan tadi depan per samping, berarti AC per AB. Nah, tangannya ini berapa derajat? Kan dikasih tahu nih, kalau alfanya 30 derajat. Berarti ini tan 30 derajat. Tangan 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Kita masukin aja nih informasi yang udah ada. Kalau AC kan yang mau kita cari. Tulis saja berarti di sini AC. AB-nya berarti udah ada kan? 5. Kita masukin 5. Udah deh, tinggal kita kali silang aja. Berarti 5 kali akar 3. 5 akar 3 sama dengan 3 dikali AC. Berarti 3 AC. Maka AC akan sama dengan 5 akar 3 per 3. Tuh, pemanfaatan, salah satu pemanfaatannya. Terus kalau misalkan tinggi gedung. Misalkan, ini gedung ya. Kalau misalkan dari tanah, sudut elevasinya adalah 60 derajat. Terus jarak dari tanah ini ke bawah gedung itu misalkan 20 meter. Kita mau cari tinggi gedung. Ini gedung ya. Caranya kita bisa pakai tan lagi. Jadi tan 60 derajat sama dengan, kalau tan itu kan depan per samping, berarti depannya adalah tinggi gedung dibagi dengan si sampingnya 20 meter per 20. Udah, tan 60 kan akar 3 nih, sama dengan tinggi gedung per 20. Maka tinggi gedung adalah 20 dikali akar 3, 20 akar 3 meter. Gitu deh penjelasannya. Semoga paham ya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang masih belum paham ya cara nyari sudut trigonometri di sudut istimewa itu gimana. Kalau misalkan sudutnya 0 sampai 90 mungkin bisa. Cuman kalau untuk yang lebih besar lagi, entah itu kuadran 2, 3, atau 4, itu mungkin ada yang belum bisa. Ini caranya ya. Tadi udah aku bilang kalau kita pakai sudut bantu. Sudut bantu yang bisa kalian pakai sebenarnya bisa 90, 180, 270, dan 360. Cuman, aku sarankan kalian pakai yang dua ini aja nih, 180 sama 360. Kenapa? Karena kalau kalian pakai 90 atau 270, nanti nilai trigonometrinya akan berbeda. Jadi kita pakai dua itu aja ya. Ini 135. 135 itu lebih mendekati ke 180, bukan 360. Jadi kita pakai 180. Nah, selisihnya berapa nih dari 180 ke 135? Selisihnya adalah 45 derajat. Berarti di sini 180 dikurang 45 derajat. Sampai sini tinggal kita ubah cosnya. Jadi kita pakai yang belakang aja nih, si 45-nya. 45. Cos 45 adalah setengah akar 2. Jangan lupa ya tandanya. Kalau misalkan cos di kuadran 2, aku gambarin lagi, siapa tahu masih ada yang lupa. Trigono itu punya 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 dari 0 sampai 90. Kuadran 2 dari 90 sampai 180. Kuadran 3, 180 sampai 270. Dan kuadran 4, 270 sampai 360. 135 berarti di sini nih. Nah, kuadran 2 kan rumahnya sin sama kosek, bukan rumahnya cos. Jadi kalau bukan rumahnya cos, sininya negatif. Gitu ya. Terus sin 330. Nah, 330 ini kan lebih mendekati ke 360. Jadi kita pakai 360. Dikurang selisih dari 360 sama 30
adalah 30 ya. Berarti di sini 30. Oke, tinggal kita ubah. Kita pakai yang belakang aja. 360-nya udah kita nggak usah temenin lagi. Kita pakai 30 aja. Oke, sin 30 adalah setengah. Jangan lupa tandanya ya, 330 itu ada di kuadran 4, antara 270 sampai 360. Nah, di kuadran 4 itu rumahnya siapa? Dia rumahnya cos dan secant. Jadi kalau misalkan sin ada di rumahnya cos, berarti dia hasilnya adalah negatif. Misalkan lagi ya, kita pakai tan 330. Nah, 330 masih sama kan kayak yang atas, lebih dekat ke 360 daripada 180. Jadi kita pakai 360 dikurang 30. Hasilnya adalah kita pakai yang belakang, tan 30. Tan 30 itu adalah sepertiga akar 3. 330 ada di kuadran 4. Kuadran 4 bukan rumahnya tan, berarti sini adalah negatif. Kalau misalkan nih, sin 150 derajat. Oke, 150 itu kita pakai yang 180 ya, karena lebih mendekati. Dikurang selisih dari 180 dengan 150 adalah 30. Tinggal kita pakai aja yang belakang nih, jadi sin 30. Sin 30 adalah setengah. Kita lihat lagi, 150 adanya di mana? Dia ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu adalah rumahnya sin dan kosekant. Ini kan sin. Nah, di kuadran 2, rumahnya sin juga dong. Berarti dia positif. Kita nggak pakai negatif, karena dia ada di rumahnya sendiri. Semoga paham ya.